Yo yo yo, kembali lagi bersama kami di channel film terbaik, terkece, terlucu. Siapa lagi kalau bukan di channel Trot Trot Club. Boy, sini dulu kau. Om mau ada cerita nih untuk kau. Cerita apa Om Jalang? Sebelum kita mau mulai cerita, jangan lupa subscribe dulu ya channel kami ini. Hello my friend, jangan lupa subscribe channel Bacot Club. Sebelum Om Jalang lanjutin ceritanya, terima kasih. Ibu pernah jatuh cinta nggak? Iboy kan masih kecil Om. Iboy pernahnya jatuh dari kereta. Kali ini Om akan bercerita tentang film yang bertemakan jatuh cinta terhadap sesama jenis. Sama apa jenis? Kali ini Om Jalang akan bercerita film tentang jatuh cinta terhadap lawan jenis. Bukan sama jenis ya, boy? Iya dong Om. Kerang kan enak tuh, apalagi kalau direbus. Manyus cuy. Oke deh, kalau gitu Om akan bercerita film dari negara India yang berjudul Sanam Tere Kasam. Ini filmnya tentang ikan teri yang lagi senam ya Om? Bukan, dengar aja lah boy. Oke Om. Di awal cerita, kita disajikan dengan munculnya seorang pria ganteng yang berotot dan berbulu dada yang dicintain oleh kaum. Pria tersebut pekerjaannya apa Om? Pria tersebut pekerjaannya adalah seorang pengacara yang terkenal di India yang baru saja memenangkan kasus persidangan. Lalu pria tersebut berjalan menuju pohon besar sambil memegang minuman anggur merah cap orang tua. Lalu di scene berikutnya kita diperkenalkan oleh sosok wanita culun yang berpakaian kuno. Di sana dia bertetangga dengan pria berotot tadi yang bernama Inder. Dan wanita culun itu bernama Saraswati. 008 kan ya Om? Bukan, itu Saras. Saraswati mempunyai adik perempuan bernama Kaveri. Kaveri adalah sosok wanita yang cantik dan banyak digemarin pria. Kaveri meminta Saraswati untuk mencari calon suami agar dia bisa menikah dengan pria idamannya. Biar gak dilangkahi ya Om ya? Iya. Di lain pihak, ayah Saraswati ingin menikahi Saraswati dengan pria yang kastanya sama dengan mereka. Di sini terlihat jelas Saraswati begitu galau menghadapi semua ini. Lanjut ke scene berikutnya, di mana Saraswati mendapatkan undangan acara amal dari pria yang ditaksirnya bernama Abimayu. Di sini Abimayu mengundang Saraswati hanya untuk dijadikan badut boneka beruang untuk acara pesta amal tersebut. Sungguh kasihan Saraswati. Sampai di sana dia dijadikan bahan ejekan para teman kerjanya. Karena malu, Saraswati berlari meninggalkan acara amal tersebut menuju lift. Dan ternyata di dalam lift tersebut ada Inder, pria yang berbulu dan berotot itu. Sial seribu sial, ternyata lift yang mereka tumpangin rusak. Karena kepanasan, Inder pun membuka seluruh bajunya. Dan di situ Saraswati pun berteriak keenakan. Nampak semuanya ya Om ya, berotot, berbulu itu semua ya? Ih, serem. Akhirnya mereka keluar dari lift. Dan ternyata tujuan Inder dan Saraswati yaitu menuju ke perpustakaan. Di sana Inder bertanya kepada Saraswati, judul buku apa yang cocok untuk napi yang baru saja keluar dari penjara. Dan ternyata Saraswati adalah salah satu karyawan di situ. Inder bertanya kepada orang yang tepat. Singkat cerita, adiknya Saraswati mengenalkan cowok ke Saraswati. Dan ternyata cowok tersebut menolaknya. Ya padahal cantik tuh Om, kok ditolak? Ya mungkin karena dia culun ya. Selang berapa lama
adiknya Saraswati dan pacarnya pun bertengkar karena Saraswati tidak juga menemukan jodohnya. Di situ Saraswati merasa sedih. Saraswati melihat majalah fashion adiknya. Di sana dia melihat model majalah tersebut adalah pacarnya Inder, tetangganya itu. Dengan memberanikan diri, Saraswati pergi ke tempat Inder dan menceritakan semua masalahnya. Sial seribu sial, ternyata pacarnya Inder datang dan marah besar. Kepergok ya Om ya. Iya, kasihan banget mereka ya. Dan tanpa sengaja pacarnya melukai Inder. Singkat cerita, Inder dan Saraswati pun pergi mencari taksi untuk pergi ke toko obat Sumber Jaya. Waduh, ada tuh Om ya di sana. Ada. Sewaktu mereka pergi, ternyata security melaporkan ke warga setempat bahwasanya Inder dan Saraswati pergi bareng naik taksi. Lanjut ke scene toko obat Sumber Jaya. Di sana Inder ketemu dengan polisi. Dan polisi tersebut curiga melihat Inder karena badannya penuh darah. Tanya aku, jangan ketawa. Dan polisi tersebut, tuh 2, 3. Dan polisi tersebut pun bertanya kepada Inder, "Kenapa badan kamu berdarah?" Inder menjawab dengan diam. Polisi pun curiga dan menuduh Inder melakukan tindakan kejahatan. Tetapi Saraswati memohon kepada polisi agar Inder tidak ditangkap. Dan polisi pun mengabulkannya. Inder dan Saraswati pun pulang dengan diantar pakai mobil polisi. Sewaktu sampai di rumah, Saraswati melihat Inder begitu lemah. Lemah siapa nih Om? Bukan. Dan Saraswati pun berinisiatif untuk mengobati luka si Inder. Warga di bawah yang sedang menunggu ayah Saraswati dan berencana untuk menggerebek rumah si Inder. Dan ternyata benar, Inder dan Saraswati berada di satu kamar. Karena malu, ayah Saraswati pun mengusir Saraswati dan menganggap dia telah mati. Kok gitu ya Om? Itulah kejamnya dunia ini. ये आप सबने मेरी बेटी आज मर गई। Singkat cerita, Inder dan Saraswati pun semakin dekat. Inder selalu membantu Saraswati karena merasa bersalah. Hingga suatu ketika, Saraswati menolong pria tua yang dompetnya terjatuh. Dan ternyata dompet tersebut adalah punya ayah Inder. Inder pun marah dan berlari meninggalkan Saraswati dan orang tua tersebut. Di malam hari, Inder meminta maaf atas kejadian tadi siang. Saraswati pun memaafin Inder sambil memeluk Inder. Tapi sial seribu sial, ayah Saraswati berada di daerah situ. Dan mereka pun ketahuan tinggal bersama. Singkat cerita, Saraswati pun berubah menjadi cantik dengan bantuan Inder dan teman-temannya. Hingga akhirnya Saraswati memutuskan untuk kembali ke rumah. Tapi sayang seribu sayang, sewaktu mereka pulang, ternyata di rumah sedang dilakukan upacara kematian Saraswati. Lah kok bisa Om, tapi mayatnya masih hidup. Aduh, tega bener nih orang tuanya ya. Kejam ya Om. Boy, jangan begitu ya. Gak boleh Om. Saraswati pun sedih melihat itu. Inder pun menghibur Saraswati dengan berjanji akan mencarikan dia jodoh satu kasta dengan dia sesuai dengan keinginan ayahnya, agar ayahnya memaafkan dia. Lalu ketika Inder mau mengajak Saraswati dengan kandidat pria yang ingin dijodohkan dengan dia, Saraswati pun menolak. Nah, ternyata Saraswati dilamar oleh Abimayu, pria pujaan hatinya. Inder pun terkejut dan berkata, "Selamat ya, ayahmu pasti senang atas pilihanmu." Oke, akhirnya bahagia ya Om ya? Iya. Inder dan Saraswati pun menyiapkan bersama acara pernikahannya. Tibalah hari yang mana dinanti Saraswati. Ketika Saraswati dan Abimayu mau melakukan upacara pernikahan, tiba-tiba ayah Abimayu datang dan marah-marah dan meminta untuk menghentikan pernikahan ini.
dan mengusir Inder dan Saraswati dari acara tersebut. Saraswati pun menangis di kamar hotel yang rencananya kamar tersebut untuk malam pertama mereka. Malam pertama ngapain Om? Nah, biasalah. Ketika Inder bangun pagi, tiba-tiba Saraswati menghilang entah kemana. Dan ternyata dia menemui Abimanyu. Inder pun merasa dibohongin Saraswati dan dia pun memutuskan untuk pergi dari kota. Ribet cinta ya Om? Singkat cerita, ketika Inder mau pergi meninggalkan kota, tiba-tiba Ibu Saraswati datang ke rumah Inder untuk memberikan undangan pernikahan adiknya. Inder pun berkata bahwasanya dia tidak bersama Saraswati, tapi si ibu melihat foto Saraswati dan Inder sedang berduaan. Inder pun tidak bisa berbohong lagi dan dia dengan terpaksa mengambil undangan tersebut. Singkat cerita, Inder pun pergi mengantar undangan tersebut ke kantor Saraswati. Dan ternyata Saraswati sudah tidak masuk kerja selama 2 minggu. Hingga akhirnya Inder bertemu dengan Abimanyu dan bertanya kepadanya. Ternyata Abimanyu juga tidak tahu keberadaan Saraswati. Mana deh ya Om ya? Aduh, inilah bingung kalau udah perempuan merajuk, dia pasti menghilang. Inder pun pergi mencari Saraswati di seluruh kota dengan bantuan teman-temannya. Syukur alhamdulillah, akhirnya keberadaan adik Saraswati pun diketahui. Inder pun bergegas pergi ke tempat Saraswati. Di sana Inder bertemu dengan Saraswati di tengah hutan. Inder dan Saraswati pun bertengkar. Setelah mereka bertengkar, Inder memberikan undangan pernikahan tersebut ke Saraswati. Namun tiba-tiba Saraswati memeluk Inder dan pingsan. Ya, usut punya usut, ternyata Saraswati terkena penyakit kanker otak yang harus dirawat dengan insentif. Inder pun emosi dan langsung pergi ke tempat Abimanyu. Boom, sebuah boge mentah melayang ke wajah Abimanyu. Di sini Abimanyu bersalah karena tidak mau menceritakan apa yang terjadi terhadap Saraswati. Ternyata Abimanyu telah berjanji kepada Saraswati bahwasanya dia tidak akan menceritakan apa yang terjadi. Tibalah di acara pernikahan adiknya. Inder pun ingin mengajak Saraswati untuk hadir ke acara pernikahan tersebut. Ternyata Inder mengajak Saraswati ke sebuah gedung tua, yang mana gedung tersebut dirancang oleh Inder untuk menonton langsung acara pernikahan adiknya. Saraswati pun menangis sambil tersenyum melihat pernikahan itu. Namun tiba-tiba Saraswati pingsan dan kembali dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata Saraswati divonis dokter hidup tidak akan lama lagi. Waduh, kok bisa gitu ya Om ya? Ya, namanya sudah sakit tua. Inder pun kaget dan berlari ke rumah orang tua Saraswati dan mengancam orang tuanya agar foto Saraswati tidak dikasih bunga lagi. Lalu orang tuanya melapor polisi dan menangkap Inder. Di pagi hari, Saraswati pergi meninggalkan rumah sakit menuju kantor. Lalu Saraswati menemukan buku yang pertama sekali yang disewa Inder. Ternyata di halaman buku tersebut Inder mengirim pesan kepada Saraswati. Pesan tersebut berisi perasaan Inder pertama kali melihat Saraswati. Dan ternyata Inder menyukai Saraswati, si gadis beruang tersebut. Tetapi Inder tidak mau mengungkapkannya karena Inder sadar siapa dirinya. Sementara Inder di kantor polisi memohon untuk dibebaskan agar dia bisa menjaga Saraswati. Tetapi polisi tidak mau dengar hingga terjadilah keributan. Inder pun meminta maaf kepada polisi. Polisi itu pun memaafkan dan memberikan dia bebas bersyarat. Tanpa pikir panjang, Inder pun pergi ke rumah sakit dan ternyata Saraswati tidak ada di rumah sakit. Lalu Inder berlari ke perpustakaan. Di sana dia melihat Saraswati yang sedang terduduk lesu. Inder pun menghampirinya. Saraswati pun berkata, "Maukah kau menikah denganku, Inder?" Inder pun kaget. Inder pun berkata, "Aku tak pantas untukmu. Aku ini mantan napi." Saraswati menjawab, "Aku tidak peduli, Inder.
atas semua apa yang terjadi. Polisi pun menangis melihat kejadian di perpustakaan itu. Malam hari sebelum mereka menikah, Saraswati meminta Inder mengundang ayahnya hadir di acara pernikahan mereka. Ketika Saraswati tidur, Inder datang ke rumah ayahnya dengan membawa pistol dan mengancam ayahnya untuk tidak lagi menaruh bunga di fotonya. Dan Inder pun berkata bahwasanya dia besok akan menikahi anaknya dan akan membunuh orang yang menaruh karangan bunga di foto Saraswati, karena Inder tidak mau melihat Saraswati bersedih lagi. Ayah pun terpukul dan menahan air mata dan amarahnya. Tibalah di acara pernikahan mereka. Ketika Inder dan Saraswati mengucapkan janji pernikahan, tiba-tiba ayah Saraswati datang. Saraswati pun lari memeluk ayahnya sambil memegang tangan Inder. Lalu ayahnya menceritakan apa yang terjadi tadi malam ke Saraswati. Dan ayahnya Saraswati berkata, jika ayah tidak setuju dengan pernikahan ini, apakah kamu mau melepaskan orang ini? Saraswati pun menangis dan melepaskan tangannya. Sedih Om. Lalu ayahnya pun berkata, tidak ada yang lebih baik selain dia yang mau mengorbankan hidupnya demi senyum anakku. Dialah pria yang terbaik untukmu, nakku. Sik, sedap ya Om. Ayahnya Akhirnya pernikahan pun direstuin sang ayah dan mereka pun mengucapkan janji pernikahan. Namun tiba-tiba Saraswati berdarah hidungnya dan pingsan lagi. Mereka pun pergi membawa Saraswati ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, ayah Saraswati mencoba menghibur putrinya yang sakit. Namun tiba-tiba dokter berkata bahwasanya nyawa Saraswati tinggal malam ini. Di situ ayah dan admin pun menangis. Lalu bapak polisi datang ke rumah sakit dan memberikan buku kepada Inder. Dan di dalam buku tersebut ada pesan yang berisi, dia ingin dikuburkan di halaman rumah Inder dan di bawah pohon kesayangan Inder. Inder pun pergi ke rumah ayahnya. Tanpa basa-basi, dia pun bertanya kepada ayahnya, apakah pohon itu masih ada? Dan ayah Inder pun menjawab, kenapa dengan baju membunuh darah? Kamu habis membunuh lagi ya? Inder pergi dan berkata, bahwasanya aku sudah menikah dan istriku sedang sekarat, ayah. Ayah pun terdiam melihat Inder. Tibalah malam terakhir Saraswati. Dia meminta dokter untuk memanggil suaminya agar bisa tidur bersama dia. Inder masuk dan tidur di samping istrinya. Lalu Inder berkata, kenapa kamu mau menikah denganku? Aku ini bekas napi loh. Asik. Aku tahu alasanmu masuk penjara pasti karena ingin melindungi orang yang kamu sayangin. Inder menjawab, kamu benar. Alasanku masuk penjara, aku ingin melindungi ibu asuhku yang ingin diperkosa pamanku. Aku pikir ayahku akan menolongku, tapi ternyata ayahku sanggup memasukkan aku ke dalam penjara, padahal dia adalah pengacara terkenal di India. Lalu Saraswati ingin Inder berjanji untuk bisa memaafin ayahnya dan memulai hidup baru dengan ayahnya. Inder pun menangis dan berkata, iya sayang. Lalu sang istri pun pergi pamit meninggalkan Inder dengan inai yang belum hilang dari tangannya. Inder pun menangis di pelukannya. Singkat cerita, ayah Inder pun datang membawa dokter. Tapi sayang, semuanya terlambat. Saraswati sudah tenang di atas sana. Dan Inder pun berkata, ayah, jangan menangis. Lihat dia ayah, begitu cantiknya dia dengan pakaian nikah. Film pun selesai dengan Inder bercerita di depan pohon yang mana ada makam istrinya.
Gimana boy? Ceritanya? Wah sedih Om, tapi bagus ya Om. Jadi mengajarkan kita supaya berkorban untuk pasangan yang kita cintai nih Om ya. Benar sekali Iboy. Jadi Iboy harus menerima kekurangan orang. Jangan menganggap semua orang itu jelek. Belum tentu jelek itu Cantik. cantik itu mutlak. Asik. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka oleh video tersebut. Karena berbagi film itu Indah. Udah siap belum mas? Udah siap belum mas? Ini adalah salah satu YouTube sampah. Kreatornya tae, jancok gitu kreator.